Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan tugas mata kuliah perancangan pengembangan kurikulum topik 6 Ruang Kolaborasi dengan judul Implementasi Pembelajaran dalam Understanding by Design. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Anastasia Deni Palupi, Nur Adinda Windy, Rizal Prasasti, Rizky Kurnia Dani. Kasus dalam diskusi kami yaitu pembelajaran menggunakan buku teks. Dengan ilustrasi yang pertama, buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Ilustrasi 2, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Kami ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, ilustrasi 1 atau ilustrasi 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Nah, dalam diskusi yang telah kami laksanakan, kami cenderung dalam pembelajaran lebih condong ke ilustrasi yang pertama. Dikarenakan, menurut kelompok kami, buku pegangan dijadikan salah satu sumber pembelajaran. Kemudian, sumber lain yang biasa kami gunakan diantaranya artikel, jurnal, website, dan sebagai contoh, peserta didik diberikan materi pengantar dengan panduan buku pegangan, kemudian guru memberikan penguatan berupa tugas analisis badan usaha yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka melalui proses observasi langsung maupun mengunjungi website resminya. Hal ini dilakukan agar pembelajaran lebih kontekstual. Di samping itu, menyesuaikan tujuan pembelajaran pada buku teks. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Nah, dalam diskusi kami, kelompok kami lebih condong dengan ilustrasi yang pertama. Menurut kelompok kami, cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan teknologi peserta didik cenderung lebih menggunakan e-book maupun sumber informasi online lainnya yang mudah diakses secara up-to-date dan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, peserta didik tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebih karena akses yang lebih mudah dengan teknologi. Kasus kedua, ilustrasi pertama. Hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian untuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Ilustrasi kedua, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah atau lembar kerja peserta didik namun masih terkait erat konten buku teks. Pertanyaannya, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? Ilustrasi 1 atau ilustrasi 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Berdasarkan hasil diskusi kami, kelompok kami cenderung
dalam proses pembelajaran lebih cenderung mengadopsi ilustrasi yang kedua, dikarenakan penilaian menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik sesuai dengan karakteristik peserta didik abad 21 yang berupa keterampilan komunikasi, keterampilan berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, serta keterampilan berpikir kreatif dan inovatif. Contoh dalam penerapan pembelajaran teori uang, peserta didik diberikan video tentang berita seorang warga yang menyimpan uang kertas dalam celengan bambu dalam waktu yang lama. Alhasil, uang kertas tersebut rusak. Lalu mengajak peserta didik untuk menganalisis mengapa hal tersebut terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Lalu mengaitkan dengan teori uang menurut ahli. Pertanyaan yang kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kami, kelompok kami sering melakukan ilustrasi yang kedua, di mana LKPD atau lembar kerja peserta didik lebih kontekstual dalam penerapannya, karena peserta didik dipacu untuk mengeksplorasi pengetahuan serta pengalaman belajarnya. Nah, dalam hal ini biasanya kami memberikan artikel kasus-kasus yang ada di Indonesia ini atau di daerah tempat tinggal peserta didik, kemudian peserta didik diminta untuk menganalisis hubungan dari artikel tersebut dengan perekonomian. Kasus ketiga. Ilustrasi pertama, buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Ilustrasi kedua, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks, pertanyaan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat dalamnya, sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? Ilustrasi 1 atau ilustrasi 2? Dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Nah, ilustrasi yang sering kami lakukan yaitu ilustrasi yang pertama. Menurut kami, ilustrasi yang pertama sering digunakan karena ketika kami membaca materi pembelajaran, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Hal tersebut dikarenakan dalam buku teks tidak semua menjadi tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Jadi di sini maksudnya ketika pertemuan pertama, peserta diminta untuk menganalisis konsep mengenai badan usaha milik negara. Nah, pada pertemuan tersebut, peserta didik hanya fokus untuk menganalisis konsep mengenai BUMN dan mengetahui contoh-contoh badan usaha milik negara yang ada di sekitarnya. Pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian menurut kelompok kami yaitu ilustrasi yang pertama, karena peserta didik lebih memilih membaca sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta didik yang disesuaikan dengan materi pembelajaran yang harus dihadapi dan dikuasai peserta didik.
Kemudian kasus berikutnya, ilustrasi pertama, buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilustrasi kedua, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Pertanyaannya, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, ilustrasi pertama atau kedua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Dalam diskusi kami, kelompok kami cenderung mengadopsi ilustri yang pertama, di mana dalam kegiatan pembelajaran peserta didik dapat mengeksplorasi topik yang sedang dipelajari, sehingga buku teks menjadi dasar keilmuan dan peserta didik dapat mencari sumber keilmuan atau e-book di internet. Selain itu, peserta didik dapat mengaitkan sumber keilmuan tersebut dengan pengalaman-pengalaman yang pernah dijumpai. Contohnya dalam materi BUMN, BUMD, dan BUMS, peserta didik dapat mengkaitkan kegiatan ekonomi badan usaha yang ada di lingkungannya. Pertanyaan berikutnya, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ilustrasi 2 lebih dominan karena kegiatan ini lebih cocok dengan peserta didik untuk dapat lebih memahami kegiatan pembelajaran secara kontekstual dan nyata. Selain itu, pencapaian tujuan belajar berdasarkan pada ATP yang telah guru susun bukan sesuai pada urutan buku teks. Jadi misalnya sebelum menyampaikan materi mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, peserta didik sebelumnya sudah harus mempelajari mengenai materi inflasi. Kasus berikutnya, ilustrasi yang pertama. Buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagai bagian dari materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Ilustrasi kedua, buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan. Misalnya tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Pertanyaannya, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? Ilustrasi 1 atau ilustrasi 2? Dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Nah, dalam diskusi kami mengambil kesimpulan bahwa ilustrasi 1 lebih sering kami gunakan. Hal ini dikarenakan buku teks hanya sebagai salah satu sumber belajar peserta didik dan guru dapat mengkombinasikannya dengan lingkungan peserta didik secara faktual dan familiar bagi mereka. Sebagai contoh, pada penyampaian materi inflasi, guru menyajikan video terkait kenaikan harga dan inflasi akibat naiknya harga BBM. Berdasarkan video tersebut, guru dan peserta didik melakukan tanya jawab mengenai harga barang apa saja yang akan naik, apa yang menyebabkan inflasi, bagaimana solusi yang ditetapkan pemerintah, apakah hal tersebut dapat membantu mengatasi inflasi.
Pertanyaannya, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Nah, menurut kami, ilustrasi 1 lebih cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian sebab mereka merupakan generasi masa kini yang dekat dengan media sosial, yang sumber informasi mudah didapatkan setiap harinya. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita sudah semestinya melakukan pembelajaran sesuai perkembangan zaman dan karakter peserta didik. Penggunaan buku teks tetap perlu sebagai pegangan pertama. Kemudian, guru dan peserta didik dapat mengeksplor media sosial terkait konten materi yang relevan. Saat ini media sosial sangat up-to-date dalam menyajikan informasi terkini, dan hal inilah yang seharusnya dimanfaatkan guru agar pembelajaran lebih bermakna dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ini misalkan saja tentang materi APBD, di mana peserta didik dapat mencari artikel mengenai APBD di daerahnya masing-masing. Salah satu contohnya di daerah Surakarta, di mana peserta didik dapat diminta alokasi-alokasi apa saja yang termuat dalam APBD tahun 2023. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila Anda salah dan kekurangannya, mohon dimaafkan dan bisa menjadi refleksi untuk kami memperbaiki ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.